Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengabdikan diri, taat, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu ya dalam keadaan sehat. Dan apabila ada di antara sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Allah secepatnya mengangkat penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku, untuk pertemuan kali ini ya kita akan membahas materi tentang akidah Islam. Apa itu akidah Islam? Nanti akan kita bahas. Nah, namun sebelum kita melakukan sesuatu aktivitas, maka kita harus mengucapkan basmalah. Baik, mari kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita membahas materi, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui peta konsep rancangan ya, rancangan yang akan kita bahas atau rencana yang akan kita bahas. Peta konsepnya adalah sebagai berikut. Jadi, yang akan kita bahas nanti yang pertama yaitu tentang pengertian akidah Islam. Kemudian dalil tentang akidah Islam. Dasar akidah Islam, tujuan akidah Islam, bukti kebenaran akidah Islam. Ini yang akan kita bahas pada bab 1 ini. Namun untuk pertemuan kali ini ya, Bapak akan membahas terlebih dahulu pengertian akidah Islam. Oke? Baik, inilah pengertian akidah Islam. Nah, akidah secara bahasa berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan yang berarti ikatan atau perjanjian. Ya, ingat, ikatan atau perjanjian. Nah, para ulama memberi pengertian akidah sebagai berikut. Ma'aqada alaihil qalbu wad-dhamiru. Yang artinya sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Ya. Sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Sama seperti ini. Ya. Ikatan atau perjanjian. Kalau menurut para ulama ini sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Baik. Nah, di dalam Al-Qur'an ya, kata akidah sering disebutkan ya. Di antaranya ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Akad di sini adalah perjanjian. Paham? Nah, jadi intinya yang dimaksud akidah adalah janji atau keyakinan kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi akidah ini adalah perjanjian kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk perjanjiannya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimat syahadat itu perjanjiannya. Oke, paham ya? Oke, baik. Nah, tadi akidah menurut bahasa, ikatan atau perjanjian. Sementara akidah menurut istilah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Pasti yakin ya. Nah, kalau kita sudah yakin, sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berkewajiban untuk memegang teguh ya keyakinan itu. Ya, memegang teguh ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, akidah kalau dilihat secara umum ini maknanya adalah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya. Dengan demikian, kita juga bisa menyimpulkan ada akidah yang benar, ada juga akidah yang salah. Akidah yang benar itu adalah akidah yang lurus dan akidah yang salah adalah akidah yang sesat. Seperti itu. Ya, anak-anakku, kita harus pahami. Contoh akidah yang benar adalah akidah yang benar-benar mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Sementara akidah yang salah adalah akidah yang tidak yakin, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dilihat secara umum. Nah, yang akan kita bahas di sini karena kita merupakan orang Islam, maka kita akan membahas akidah Islam tentunya. Baik, kita lanjut. Nah, akidah Islam. Apa itu akidah Islam? Tadi akidah pengertiannya sudah paham ya. Sekarang kita masuk ke akidah Islam. Nah, akidah Islam atau al-akidah al-islamiyah adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Karena kita merupakan orang Islam, maka kita harus meyakini kebenaran ya, kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus meyakini, kita harus mengamalkan apa yang Allah perintahkan, baik ibadah ataupun muamalah. Muamalah adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Ya. Berbuat baik kepada sesama manusia.
Ya, paham? Paham. Nah, ketika seseorang berakidah Islam, maka ini yang harus kita ingat ya. Fondasi awal dari akidah Islam adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Ini fondasi yang wajib kita pegang, jangan sampai kita lepas. Kalau seandainya kita lepas dari fondasi awal ini, maka kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat, ya, akidahnya sesat atau akidahnya salah. Nah, ini harus kita pegang teguh fondasi awal ini. Nah, ini merupakan misi yang diemban oleh utusan Allah, para Rasul. Misinya apa? Misi pertama yang diemban oleh setiap Rasul untuk disampaikan kepada manusia adalah konsep ketuhanan, ya, tauhid. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam keadaan sesat. Maka berjalanlah kamu di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Ya. Jadi misi utama Rasul diutus ke muka bumi ini adalah mentauhidkan Allah. Ya, konsepnya ketuhanan. Barang siapa yang ingkar atau tidak mentuhankan Allah, maka mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Atau misalnya tidak mempercayai bahwa Rasul itu adalah utusan Allah, mereka juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya bahwa akidah itu adalah ikatan atau perjanjian antara kita sebagai makhluk dengan Khalik Tuhan kita. Sementara akidah Islam adalah akidah yang harus dipegang teguh oleh orang Islam. Ya. Tentu di sini adalah bentuknya konsep ketuhanan atau ketauhidan. Ya. Yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan cara apa? Tentu dengan cara atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati pemimpin di antara kita. Ya, itu sampai di situ anak-anakku bagaimana? Mudah-mudahan kalian paham. Ya, mudah-mudahan kita paham, kemudian kita mampu mengamalkan, kita mampu memperkuat akidah kita, supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Ya. Nah, itu saja anak-anakku untuk pertemuan kali ini yang bisa Bapak sampaikan.
Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas, kurang pas, atau ada yang salah, ya. Karena kesalahan itu mutlak dari kelalaian Bapak sendiri. Sementara kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu saja anak-anakku, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.